kuasa, melayani dengan cinta. Handal dokternya, canggih alatnya, melayani sepenuh jiwa. Keramahannya begitu istimewa. Klinik Mata KMU hadir berbakti di seluruh negeri. Klinik Mata KMU, solusi tepat kesehatan mata kita. Mata adalah jendela dunia, hadiah terindah Sang Maha Kuasa, melayani dengan cinta. Handal dokternya, canggih alatnya, melayani sepenuh jiwa. Keramahannya begitu istimewa. Melayani dengan cinta, handal dokternya, canggih alatnya, melayani sepenuh jiwa. Keramahannya begitu istimewa. Klinik Mata KMU hadir berbakti di seluruh negeri. Klinik Mata KMU, solusi tepat kesehatan mata. Klinik Mata KMU hadir berbakti di seluruh negeri. Klinik Mata KMU, solusi tepat kesehatan mata. Solusi tepat kesehatan mata kita. Klinik Mata KMU. Ya, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam KMU Edu Online Course. Untuk kali ini temanya adalah IOL Implantation yang akan dibawakan oleh Dr. Irma Pasaribu. Pada sore hari ini yang bertindak sebagai moderator adalah saya, Dr. Dias Alamsyah Sudiro. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung tulis di chat atau bisa di grup WhatsApp juga. Kemudian nanti akan kita bahas di akhir dari presentasi. Seperti itu. Dr. Irma Pasaribu sudah siap? Sudah, Dok. Oke, silakan Dr. Irma Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Kita lihat video dulu ya. Kita akan mulai IOL implantasi. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi di dalam Veko ini yang terakhir. Semua mengira bahwa ini yang terakhir itu pasti aman, belum tentu. Ya, jadi semua step-step dalam Veko itu semua bikin deg-degan, apalagi untuk Veko beginner, ya itu bikin deg-degan banget. Kadang-kadang coach itu langsung setiap satu step mau ke step lain langsung diem gini, ambil nafas dulu, gitu ya. Karena kita tuh sangat takutnya untuk memulai menyelesaikan Veko ini, tapi kita harus sampai tuntas. Nah, kita lihat sekarang video ini, tolong dilihat apa yang kok nggak bisa Om? Ya, kita lihat IOL implant, coba diperhatikan. Kira-kira ini udah bener atau ada yang salah?
atau ada something di dalam video ini. Kita lihat ya. Nah, oke, sampai di sini. Nah, kira-kira bisa masuk nggak ini IOL-nya? Bisa masuk sampai ke back nggak? Enggak, why? Kenapa enggak masuk? Masih di chamber yang belakang. Haptik belakang masih di chamber. Oke, why? Kenapa dia tidak bisa masuk? Kenapa dia tidak bisa muter? Oke. Waktu iya kurang miring, ada lagi? Viskonya kurang banyak. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Viskonya kurang banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Kita lihat itu. Gimana? Gimana, Dok? Nggak apa-apa. Injektornya kurang ke bawah. Ya, banyak faktor. Ada yang bilang haptiknya masih di belakang, nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, OVD-nya kurang banyak dan injektornya kurang menukik ke bawah, begitu? Kita lihat nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, biasanya kita sebagai operator itu pasrah sama asisten. Asisten yang masukkan IOL ke dalam cartridge. Sebaiknya belajar sendiri memasukkan IOL dalam cartridge. Ya, jadi belajar supaya tahu dan tidak menyalahkan orang lain. Jadi haptik dan optik depan, haptik belakang maupun depan itu semua harus bisa kita dorong. Jadi tidak terhambat, bisa menyebabkan putus atau dia nyantol. Nah, itu yang tidak bisa kita prediksi kalau kita serahkan ke asisten. Jadi kita harus belajar sendiri. Belajar dong kalau di KMU itu waktu kita belajar itu harus pasang sendiri sampai nangis-nangis. Nggak bisa, enggak. Pokoknya harus bisa. Harus bisa. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam cartridge-nya itu harus kita isi dengan OVD dulu. Ya, kita isi OVD, baru kita masukkan IOL-nya ke dalam. Seperti ini. Oke, ini jadi cartridge itu ada bermacam-macam bentuknya. Kalau di Alcon itu ada yang cartridge D dan cartridge C. Jadi itu tergantung diameter dari insisinya. Kalau kita mau yang D itu berarti 2,2. Kalau yang C 2,75. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai insisi awal kita 2,2, terus kita mau masukkan cartridge D, kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Jadi pasti kita akan lebarkan. Jadi kalau kebalikan sih boleh, nggak masalah. Karena ujung dari cartridge itu harus masuk ke dalam supaya kita bisa inject IOL-nya ke dalam. Ya. Jadi nah seperti ini. Ini ada lekukan di sini, ya. Di sini, ini dan sini. Ini harus tertanam di dalam semua, Dok. Ini IOL-nya, optiknya maaf. Ini haptik anterior dan posterior. Ini harus terbenam semua ke dalam. Jadi kayak ada selokan begitu, kita lihat. Nah, dimasukkan ke dalam. Nah, ya. Kemudian kita tekuk sedikit. Itu sudah ada visko di dalam situ. Nah, baru kita tutup. Kita lihat pada saat kita dorong dia ikut ke depan enggak. Nah, berarti tidak ada yang terjepit di wingnya. Pada saat kita tutup dia tidak terjepit. Oke. Nah, sekarang penting, sangat penting itu backnya itu terisi penuh, ya, terisi penuh oleh LVD. Hati-hati kalau dia tidak terisi penuh, kita bisa menusuk kapsul posterior. Kemudian kita harus menghindari ada kerusakan di desmet membran, kemudian ada di endotel ataupun iris dan posterior kapsul. Ini juga kita sangat hati-hati. Kayaknya dari mulai awal sampai terakhir kok hati-hati terus aja ya, belum tangannya, belum matanya, belum telinganya, belum kakinya. Untuk Veko beginner memang nggak bisa semudah itu. Jadi kita harus belajar dulu. Belajar kaki, belajar tangan. Nanti untuk telinga itu kita juga bisa mendengarkan. Jadi kalau dia oklusi, biasanya bunyi dia. Ting, 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 ting gitu. Nah itu dia oklusi. Biasanya seperti itu ya. Atau kalau di kaki itu biasanya pindah
pindah gigi. Kalau saya menganalogikan pindah gigi seperti kita main nyetir mobil Matic. Gigi 1, 2, 3 itu ada rasanya bergetar dia. Minta aja digedein sama apa namanya? Sama mbak-mbak alat kesehatannya, minta digedein. Bisa dia tuh bergetar dia kalau kalau apa namanya pindah gigi. Oh gigi ya? Pindah pindah gigi ya. Kemudian kita juga harus menghindari adanya laserasi dari sisi kita dan zonula sini. Nah, ini dia. Coba perhatikan pada saat kita memasukkan OVD itu yang full bagaimana? Nah, dia mengisi bag-nya secara full. Kita ulangi ya. Nah, saya punya apa namanya? Diajarin sama guru saya, itu kalau ngisi di atas iris dulu. Iris dulu yang diisi, baru diarahkan ke bawah. Kalau langsung diarahkan ke bawah, belum full, OVD-nya sudah keluar. Jadi atas dulu diisi, kemudian diisi ke bawah. Jadi nanti dia akan bisa, bag-nya akan terisi full. Oke, kemudian, nah ini dia. Kita implan IOL-nya, coba perhatikan. Nah, tadi kita sudah isi dulu, oke, full. Ya, irisnya dia ke perifer, kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan arahnya di bawah kapsul anterior, ya, kemudian bisa dengan tip IA, ini kita tekan untuk masuk ke dalam. Tetapi kalau kita menggunakan second instrument, nah ini dia, ya, dengan second instrument seperti ini, second instrument kita masukkan di sebelah kiri, ini kita masukkan, nah, mengisi, kemudian ditekan saja. Nah, ditekan saja ke arah bawah. Rata-rata, karena Veco beginner, itu iris spatulanya itu bentuknya mendatar. Jadi tidak ditekan, malah bibir luka terbuka. Akhirnya OVD keluar, kolaps, udah gemeter lagi, isi lagi gitu ya. Yang salah di mana sih? Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ininya menuki. Jadi jungkel, pegangnya seperti pegang bolpen. Jadi yang sebelah kiri ini dia jungkel. Jadi ditekan ke bawah. Jadi bukan mendatar seperti itu. Jadi bukan seperti ini, tapi dia menukik ke bawah. Seperti itu. Kita tekan saja. Kalau saya biasanya, kita ulangi. Nah ini coba kita lihat. Ini setelah dimasukkan. Oke. Nah ini second instrument akan menekan. Nah itu menukik. Ya, nggak usah dengan sekuat tenaga, nanti malah jebol itu kapsul posterior. Smooth saja karena kapsul haptik itu sangat lunak, dia akan mengikuti saja. Jadi tidak usah ditekan terlalu full. Oke, selanjutnya ini pemasangan IOL dengan cartridge yang berbeda. Coba perhatikan. Ini pegangnya, ini ada pinset. Pinsetnya bentuknya seperti ini. Yang ada lubangnya ini, jadi dia kayak ada terpotong seperti ini dia menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas. Kalau ini menghadap ke atas, kita tidak bisa memasukkan IOL dalam cartridge. Kita lihat. Nah, kita ambil cartridge-nya, kita taruh dulu di pinggirnya. Ini kita harus bisa pasang sendiri. Nah, kita perhatikan ini haptiknya di atasnya semua. Di atasnya semua, kita dorong. Nah, modelnya ulir. Jadi injektornya bentuknya ulir. Ini punya Alcon. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar, tuasnya kita putar. Kita putar, nanti dia akan keluar dari cartridge-nya dan akan mengisi dalam bag.
Nah, dia akan mengembang sendiri. Kalau tidak bisa mengembang sendiri, dibantu oleh second instrument dari second port. Nah, setelah itu baru kita IA. Kita ambil OVD-nya, kita ambil semua. Oke. Nah, tadi Dok, waktu pertama tadi apa tadi? OVD-nya kurang, terus kurang menuki ke bawah, apa lagi? Apa Dok? Kurang menuki, satunya lagi tadi apa? Haptiknya masih di luar. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini video yang full. Coba kita perhatikan. Ini bahwa sesungguhnya adalah seperti ini. Jadi PCR pada saat IA Cortex, ini operator tidak tahu ini kalau sudah ada PCR di sini. Ya fokus itu, makanya fokus itu penting. Nah, jadi pada saat, sebentar ya. Sorry. Maaf. Nah ini, nah, oke, ini sudah terbentuk PCR. Kemudian ini Vitreous sudah mulai keluar, kelihatan Dok? Ya, pada saat kita isi, dia mengisi, nah itu keluar dia, Vitreousnya. Sudah mulai keluar. Ya, kelihatan ya kalau sudah keluar. Kemudian setelah itu operator tetap berusaha untuk memasukkan E-all. Coba kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini tadi yang dilihat ya. Nah, ini diinjek. Dia memasukkan E-all di bawah kapsul posterior karena udah PCR. Ini operator masih belum sadar. Ya, dia berusaha untuk memutar. Muternya berarti di mana? Dokter, waktunya Di kurang bawah. 2 menit lagi. Oke. Jadi ini muternya di bawah ya. Jadi terus nanti itu nanti. Nah, coba ya. Oke. Nah, dia semakin terdorong ke Vitreous, semakin hilang dia nanti. Ini ada rescue yang menyelamatkan, tetapi tidak bisa juga. Dia sudah kadung terdorong ke sana. Nah, sudah. Goodbye habis ini. Ini kalau yang kayak gini jangan disalahkan pasiennya. Pasiennya ini diem aja kok ini. Nah, ini dicoba. Nah, rescue, SOS, tidak berhasil diangkat. Dan dia semakin terdorong ke bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kalau gini lemes rasanya. Kalau sudah operasi seperti ini. Nah, sekarang take home message-nya ya. Jadi, sebelum kita memasukkan E-all, ya, yang pertama kali identifikasi dulu apakah kapsul posteriornya aman. Aman dulu kapsulnya baru kita bisa masukkan ya. Kemudian fokus di kapsuler bag. Isi OVD-nya full. Dan pada saat kita menginsersi E-all di cartridge itu dengan benar. Jadi pada saat kita injek, itu E-all-nya juga ikut terdorong. Tidak ada sama sekali E-all yang terjepit dalam cartridge. Kemudian masukkan E-all-nya ke dalam bag secara hati-hati dan benar. Ya, itu take home message-nya. Mudah-mudahan tidak membuat teman sejawat sekalian takut untuk memulai VECO. Ayo, mulai VECO. Setelah ini kita harus mulai VECO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Dr. Irma. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau di grup. Sementara belum ada pertanyaan, Dr. Irma, saya buka pertanyaan dulu ya. Okay. Kalau misal gini Dok, kalau misalkan ternyata pada saat kan itu kan operator kan nggak tahu ya itu apa PCR enggak. Nah, terus sudah terlanjur masuk tuh Dok. Nah, kalau misalkan memang PCR-nya kalau besar mungkin ya oke lah kita bisa mungkin dibiarkan tanpa lensa dulu kemudian kita planning secondary implant atau gimana. Kalau misalkan PCR-nya itu kecil Dok, memungkinkan nggak Dok dipasang untuk IOL-nya? Dan kalau misalkan ini dipasang mungkin pilihannya seperti apa? Bisa Dokter Dias ya. Jadi kalau misalnya PCR-nya
kecil dan itu tidak apa namanya, tidak mengkhawatirkan untuk IOL masuk sampai ke dalam. Biasanya kita pasang in the back, in the sulcus. Kita pasang in the sulcus dan pilihannya dengan PMMA. Jadi kalau misalnya kita lagi operasi seperti itu, seharusnya juga disediakan apa namanya, IOL bukan dari bahan yang apa namanya, foldable, tapi juga dari bahan PMMA. Jadi kita istilahnya kita bikin serep lah gitu, cadangan. Kita khawatir kalau misalnya dia terjadi seperti ini, kita masih tetap bisa masang in the sulcus. Seperti itu, Dokter Dias. Ya, makasih dokter. Ini udah mulai ada pertanyaan dari Dokter Nurdin. Dokter Irma, apa boleh kita pakai cartridge merek yang berbeda dari lensanya? Jadi cartridge-nya sama lensanya beda merek, boleh apa enggak? Terus kemudian kapan boleh, kapan tidak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, nggak masalah sebetulnya kalau beda antara IOL dengan cartridge-nya. Misalnya, maksudnya gini, IOL-nya itu mereknya beda sama cartridge-nya, nggak masalah kalau menurut saya. Bisa kita pasang seperti itu. Kecuali kalau yang merek-merek yang premium ya, itu nggak bisa. Memang dia punya bawaan sendiri. Tapi kalau misalnya dia cartridge-nya sama, juga insisinya juga apa namanya, sama seperti itu, kita pakai 275, kita juga pakai cartridge merek lain tapi sama diameternya juga, untuk insisinya juga 275, ataupun kita pakai yang 2,2 silakan, nggak masalah, bisa aja kita pakai seperti itu. Karena kadang-kadang tidak menutup kemungkinan pada saat kita injek seperti itu terjadi kesulitan. Ya, terjadi kesulitan dan kita harus buka lagi. Nah, pada saat kita membuka seperti itu, kadang-kadang ya cartridge-nya tidak bisa dipakai lagi. Nah, kita bisa memakai cartridge yang lain yang bisa untuk IOL yang sudah kita lepas tadi. Begitu, Dokter Dias. Ya, jadi yang perlu diperhatikan lebarnya yang penting sama gitu ya, Dok? Ya, lebarnya yang penting sama. Oke. Ada pertanyaan juga dari Dr. Fitria, bagaimana cara mengetahui kapsul posterior itu masih intak atau tidak? Mungkin bisa dikasih tahu, Dok, tanda-tandanya seperti apa? Oke, jadi untuk melihat kapsul posterior intak atau tidak, jadi pada saat kita sudah selesai IA, kita akan evakuasi dulu, kita harus melihat. Jadi kita setelah memasukkan visko, kita lihat itu fundus refleksnya udah kelihatan jelas tuh di situ. Jadi kalau ada PCR itu bisa kita lihat dengan jelas setelah kita IA cortex. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat selesai kita IA seperti itu, yang seperti video yang sebelumnya tadi, itu sudah selesai IA cortex pun itu operator masih belum sadar kalau terjadi PCR. Oleh sebab itu fokus itu harus main. Jadi kita fokuskan mikroskop kita ke kapsul posterior juga. Jadi kita turun ke bawah, karena waktu dia mengisi itu pasti fokusnya juga akan berubah. Jadi kita turun, kita ikuti, jadi kita bisa melihat kalau terjadi PCR. Bisa kelihatan di situ, Dr. Dias. Jadi fokusnya ya, Dok, yang penting ya. Betul, fokusnya yang penting. Fokusnya yang penting, dia turun. Sebelumnya kan sudah ini ya, Dr. Fitri, materi Dr. Fitri sudah disampaikan, itu bagaimana kita memfokuskan mikroskop. Nah, itu sangat penting banget, tapi cuman gini masalahnya, kalau untuk Veko beginner itu bingung yang saya bilang tadi itu, mana tangan, mana kaki, mana telinga, mana mata gitu kan, bingung. Nggak apa-apa, untuk beginner tuh perlu jam terbang. Jadi pelan-pelan, nanti lama-lama pasti bisa. Jadi jam terbangnya harus ditambahin lagi. Fokus, yang penting fokus terus aja. Ya, terima kasih Dr. Irma. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dr. Wawang.
Bisakah pada keadaan vitreous prolapse, jadi udah keadaan prolapse vitreous, IOL yang foldable, Dok, dipasang in the sulcus? Kalau sudah vitreous prolapse bisa atau enggak, Dok? Bisa tolong dijawab. Itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya tergantung letak PCR juga ya, PCR-nya di sebelah mana. Kita khawatir kalau foldable itu dia bisa, meskipun kita pasang in the sulcus, itu bisa juga dia masuk ke dalam seperti itu. Jadi kita tentukan dulu PCR-nya di sebelah mana. PCR-nya di sebelah mana, gedenya seberapa, seperti itu. Kira-kira kalau kita pasang in the sulcus dengan lensa foldable, apa ya bahasa Jawanya tuh merusut, bisa kelolosan nggak masuk ke dalam vitreous seperti itu. Kalau misalnya ragu-ragu, ya mending nggak usah, langsung aja pakai PMMA. Jadi mau dilihat ya diameter dari besar dari PCR-nya seberapa, kemudian letaknya di sebelah mana, seperti itu juga menentukan. Mungkin kalau ada Dokter Fitri bisa membantu. Soalnya ada yang ini, Dok, ada yang kalau foldable kan dia kan dari segi overall diameternya kan dia lebih kecil, Dok, daripada yang apalagi yang RE ya, karena Betul. beda mili itu kan Betul. rawan ya, Dok, ya sebetulnya. Iya makanya itu. Jadi selevel expert pun itu kalau lagi operasi dia pasti nyiapin lensa yang PMMA. Jadi meskipun dia udah expert, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi komplikasi. Jadi daripada kita nggak bisa tidur, lebih baik kita siapkan aja, jaga-jaga ya istilahnya ya, kita nggak kepingin ada PCR. Tapi kalau misalnya ada terjadi PCR, kita masih bisa masang lensa, tetapi dengan jenis yang kita pilih yang PMMA. Seperti itu, Dr. Dias. Ya, terima kasih, Dr. Irma. Ini ada pertanyaan lagi, Dr. Nurdin. Kalau misalkan haptiknya ini patah, Dok, karena terjepit cartridge. Jadi sudah patah, terjepit cartridge, tapi udah tahu nih di dalam nih. Terus gimana, Dok? Yang bisa dilakukan gimana? Apa dikeluarin lagi, apa gimana gitu, Dok? Tidak. Jadi kalau misalnya haptiknya itu patah separuh ya, kecuali kalau patah semua loh ya, patah depan belakang gitu patah semua aja nggak usah dipasang. Tapi kalau misalnya cuma patah waktu kita masukkan haptik terakhir dia patah seperti itu, nggak apa-apa dipasang terus saja, tetapi diputer. Jadi posisinya yang masih ada haptiknya itu di atas. Jadi di superior. Jadi dia letaknya haptiknya itu di superior. Jadi superior dari mata, berarti tergantung ya. Kalau kita operasi mata kanan atau mata kiri, pokoknya dia di superior dari mata kita. Jadi yang tidak ada haptiknya itu terletak di bawah seperti itu. Kalau terbalik kadang-kadang kan karena gravitasi akhirnya dia melorot nanti. Desentrasi iol. Jadi akhirnya visusnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi haptik yang broke tadi itu, yang patah tadi itu di bawah, Dr. Dias. Jadi di inferior. Begitu mungkin, Dr. Dias. Ya, ini masih belum ada pertanyaan lagi, Dok. Misalkan gini, Dok, saya ada pertanyaan nih. Kalau IOL-nya itu yang dipasang itu kalau yang ini loh, Dok, yang modelnya yang hidrofilik ya, yang Alcon itu, dia tuh agak sulit ngembang, Dok, setelah di dalam. Jadi dia nggak sefleksibel yang yang dia dipikirin gitu. Ya, yang dilihat ya. Ya, jadi waktu dia masuk agak kurang, jadi agak sulit ngembang itu loh. Oke. Kayak mengeret gitu ya, nggak mau haptiknya nggak mau ngembang sendiri gitu maksudnya ya. Oke, bisa dibantu yang seperti di video saya tadi, Dr. Dias. Kalau misalnya terjadi seperti itu, bisa dibantu dengan second instrumen. Jadi second instrumennya yang sebelah kiri, tangan kita sebelah kiri itu membantu untuk membuka. Biasanya dia akan terbuka, nggak usah manipulasi terlalu banyak. Jadi hanya sekedar untuk menggerakkan saja
haptiknya, dia akan langsung membuka sendiri seperti itu. Kalau untuk Alcon ya, lensa premium yang Alcon itu agak ini ya, agak apa namanya? Kalau menurut saya sih agak keras. Kalau menurut saya agak keras dibandingkan dengan lensa-lensa yang bukan premium pada saat kita injekkan IOL. Cuman menurut pengalaman expert, justru itu yang lebih soft seperti itu. Makanya jam terbang harus tinggi. Itu keras banget ya. Jadi karena dia pakai ulir, jadi kita puter seperti itu juga kita harus berhati-hati. Tangan kita pada saat kita masukkan juga harus difiksasi. Jadi nggak melayang. Itu kalau melayang tuh nggak ada fiksasi, nanti akhirnya tremor dan bisa menusuk ke dalam. Tidak menutup kemungkinan meskipun ini yang terakhir, step yang terakhir, bisa terjadi komplikasi yang saya sebutkan tadi. Banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi di step-step terakhir seperti itu. Jadi kalau menurut saya setiap katarak, setiap orang, setiap katarak dan setiap step itu berbeda-beda ya setiap orang. Jadi setiap saat kita harus tetap belajar memanage pasien satu dengan pasien lain, karena belum tentu sama. Pengalaman kita dengan pasien A belum tentu bisa kita pakai di B, demikian juga seterusnya. Tapi bisa juga kebalikannya, pada saat kita sedang operasi, kita jadi ingat, oh dulu pernah seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu trik untuk melakukan operasi tersebut, untuk melanjutkan ya. Gitu, Dr. Dias. Terima kasih, Dr. Irma. Ini ada pertanyaan lagi, tapi agak nyerempet-nyerempet irigasi aspirasi ya, dari Dr. Ucita. Dok, apakah ada tips untuk polishing kapsul posterior setelah IOL terpasang in the back? Oke, dengan poles ya. Dengan poles ya, Dr. Dias. Ya. Setelah terpasang IA. Setelah terpasang IO, polishnya seperti apa? Oke, jadi tetap tip IA itu kita letakkan di bawah IOL, jadi tetap di situ. Settingannya tetap polish, jadi bukan visco ataupun IA cortex. Jadi tetap harus di bawah IOL. Jadi nggak bisa kalau di atas kan dia nggak bisa narik seperti itu. Tetap settingannya juga seperti poles, cuman harus hati-hati ya kalau untuk poles itu harus pelan-pelan, nggak usah buru-buru, karena kadang-kadang sisa korteks yang nempel di kapsul posterior itu kadang-kadang ada yang bisa diambil, ada yang nggak bisa, seperti itu. Pelan-pelan saja. Gimana, Dr. Dias? Harus pelan-pelan ya berarti ya? Iya, harus pelan-pelan gitu. Nggak usah keburu-buru. Itu Coach Dr. Dini selalu ngomong, Mbak, kalau kamu operasi nggak usah buru-buru, nggak ada yang nyusu-nyusu, nggak ada yang buat kamu tergesa-gesa, santai saja. Kamu fokus untuk satu pasien ini, jadi nggak terburu-buru dari satu step ke step yang lain. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan langsung nih, Dok. Silakan. Dokter, ada dua yang tadi ini. Dokter Fitria dulu, Dok. Silakan. Silakan langsung disampaikan. Terima kasih Dokter Dias dan Dokter Irma. Mohon maaf kalau putus-putus ya, karena ini saya sambil nyetir di jalan. Jadi mau menambahkan tadi yang masalah bagaimana caranya kita mengetahui apakah kapsul posteriornya intak atau tidak. Jadi pada saat ketika kita sudah mengeluarkan tip IA, itu biasanya kapsul posteriornya akan terangkat ke atas. Gitu. Nah, pada saat kita memasukkan OVD untuk mengisi capsular bag, fokus di kapsul posterior. Kemudian kita lihat apakah kapsul posteriornya ikut terdorong atau tidak. Kalau kapsul posteriornya ikut terdorong, itu menandakan bahwa kapsul posteriornya intak. Tetapi kalau kita isi, dia tidak membentuk bag-nya, kita harus curiga. Jangan-jangan itu PCR.
Gitu. Nah, kita harus evaluasi lagi. Mungkin kalau zoom-nya kurang besar, kita besarkan lagi. Kemudian kita masukin lagi viskonya. Biasanya kalau kita injek OVD banyak, kalau kapsulnya intak, otomatis kalau kelebihan dia akan keluar dari anterior chamber menuju ke bibir luka. Tetapi kalau ada PCR, semakin kita isi OVD ini nggak keluar ke bibir luka. Nah, itu kita juga harus hati-hati, jangan-jangan OVD-nya masuk ke vitreous. Tuh, mungkin itu. Kemudian yang mengenai bagaimana pemilihan kalau terjadi PCR, IOL yang dipakai memang sebaiknya jangan yang foldable. Boleh foldable tapi yang 3 piece. Tidak disarankan untuk yang foldable single piece. Karena dalam beberapa tahun berikutnya, vitreous sudah mulai sineresis dan lain-lain, kapsul IOL ini bisa jatuh ke posterior chamber. Jadi bisa terjadi drop IOL. Jadi memang sebaiknya jangan sekali-kali memasang IOL foldable single piece jika terjadi kasus PCR. Itu, kedua itu. Kemudian yang mengenai tentang bagaimana jika haptiknya itu patah. Nah, kita lihat dulu, haptik yang patah itu seberapa banyak. Kalau sedikit saja, kira-kira IOL ini stabil, dan sisi kita ini cukup ideal, tidak terlalu lebar, mungkin kita masih tetap bisa pasang pakai IOL yang sama. Tetapi kalau ruptur haptiknya ini terlalu panjang, terlalu besar, sebaiknya tidak disarankan, mungkin di-explant gitu. Explant bisa dengan melebarkan insisi atau kita bisa potong IOL-nya itu di dalam anterior chamber, tapi memang susah sih. Kalau untuk beginner sebaiknya ya dikeluarin aja, enggak apa-apa. Kita nanti kita pasang lagi. Kita boleh pasang foldable lagi karena kan capsular bag-nya masih bagus. Cuman mungkin nanti ada tambahan jahitan. Gitu. Mungkin itu Dr. Dias dan Dr. Irma, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Dr. Fitri. Terima kasih Dr. Fitri, wah sambil nyetir Dr. Fitri ini ngikutin. Hebat. Hebat, Wonder Woman. Nah, tadi ada lagi yang pertanyaan dari Dr. Sri Wahyuti. Boleh dok langsung disampaikan? Mohon maaf, pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Ya, dari Dr. Belum. Tadi Sri Wahyuti mau... Oh, ya maaf. Iya. Oke. Silakan Dok. Ya, silakan Dok. Ya Dok, silakan. Sudah suaranya sudah. Kok nggak denger ya? Mohon maaf dokter, suaranya kurang kedengaran dari sini. Silakan dokter, disampaikan langsung. Oke, nanti kalau ini langsung tunjuk tangan lagi ya dok ya. Kita lanjut. Ini belum ada pertanyaan baru dok. Saya mau tanya lagi dok sedikit dok. Kalau misalkan kalau misalkan dia insisinya kan ada nih dok kejadian. Insisinya nih dia nggak sesuai dok sama ukuran kartris yang digunakan dok. Nah, misalkan insisinya kita pakai yang 2,2, terus ternyata kartris kita punya 2,75. Nah, ini kan ngelebarinya gimana ya dok ya? Caranya supaya biar lukanya itu juga tetap nggak terlalu besar, terus kemudian juga kita masih mudah untuk memasangnya seperti itu. Dan dibolehkan nggak sih dok sebetulnya? Ya, terima kasih Dr. Dias. Kalau kita pakai insisi 2,2 dengan pisau 2,2, berarti tip Veco-nya juga 2,2. Nah, IOL yang ada cartridge-nya itu 275 biasanya. Jadi, gimana caranya supaya bisa masuk? Padahal kan lubangnya lebih kecil dibandingkan dengan insisinya lebih kecil dibandingkan dengan cartridge-nya. Bisa kita lebarkan Dr. Dias
tetapi tidak harus sampai pisaunya harus sampai masuk ke dalam. Jadi di bibir lukanya saja kita geser sedikit. Kalau saya gesernya ke kiri sedikit saja, tidak usah sampai masuk ke dalam. Sedikit saja itu sudah bisa masuk cartridge-nya seperti itu. Sudah istilahnya sudah cukup lah untuk cartridge untuk duduk di situ, untuk kita letakkan di situ pada saat kita implan IOL. Dan itu tidak harus kita jahit karena kan tetap 2,75, jadi nggak lebar-lebar banget di atas 275. Jadi 2,2 nanti bisa jadi 2,5 atau bisa jadi 2,75 seperti itu. Dengan sedikit saja kita geser ke kiri dari bibir luka itu nggak usah sampai masuk ke dalam pisaunya tidak usah masuk sampai ke dalam. Begitu Dr. Dias. Ya, terima kasih. Dr. Sri Wahyuti mungkin masih ada pertanyaan yang tadi. Boleh Dok langsung disampaikan? Nggak ada ya? Oke. Silakan teman-teman, kalau misalkan dari sejawat masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Saya ada pertanyaan lagi Dok, satu lagi Dok. Ini agak ini juga ya. Misalkan pada saat kan kita tadi kan polis ya Dok ya, yang tadi dipasang IOL ternyata masih ada sisa yang perlu kita polis di belakangnya nih, polishing untuk kapsul posterior. Nah, misalkan ternyata masih ada sisa korteks yang banyak sekali menghalangi dari IOL-nya itu. Yang IOL-nya menghalangi dari korteksnya itu untuk diambil korteksnya. Nah, itu ada tips and trick-nya nggak Dok? Mungkin haptiknya apa diposisikan kemana gitu, supaya pada saat kita sudah masuk, ternyata kita tahu ada sisa korteks itu, kita masih bisa ngambil sisa korteksnya itu dengan mudah. Ini berarti IA ya? Maksudnya menempatkan posisi haptiknya itu Dok, supaya IOL-nya itu bisa supaya korteksnya itu lebih mudah untuk diambil. Untuk ininya, untuk haptiknya ya maksudnya? Ya, diposisikan seperti apa gitu, atau dia mungkin kita pakai haptiknya itu buat memutar kita putar supaya membantu korteksnya itu lepas, atau kita posisikan menjauhi dari korteks tersebut, atau gimana? Biasanya yang dilakukan Dr. Dias, optiknya itu kita kita jungkit ke atas seperti itu. Pada saat kita masuk di bawah IOL, di bawah optik, itu kita jungkit ke atas. Jadi apa istilahnya ya? Kita jungkit gitu loh Dr. Dias. Kita gulirkan. Kalau misalnya kita di depannya IOL nih, kita geser, kita seperti menggeser ke kiri begitu. Kita jungkel, kita balikkan ke kiri seperti itu. Tapi tidak sampai jungkel gitu, seolah-olah kita balikan ke kiri seperti itu. Baru kita masuk untuk moles ke dalam seperti itu. Jadi untuk haptiknya, posisinya juga kalau mau diputar, biasanya untuk pemula itu paling susah itu untuk mengambil korteks di bagian main port. Itu susah tuh, karena kan manuvernya juga agak susah, karena kan tangan kita juga tip untuk IA-nya juga kan modelnya tidak seperti, ada yang bengkok juga, tapi ada yang lurus juga. Tapi pada saat kita beginner kita nggak boleh milih. Nah, jadi apa yang dapat itu yang kita lakukan seperti itu. Nah, itu biasanya agak susah. Sisa korteks tertinggal meskipun kita sudah pasang IOL, itu yang tertinggal justru yang deket main port. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu Dr. Dias, diputar dulu sedikit haptiknya diputar dulu, diisi dulu visco dikit, diputar, kemudian haptiknya korteksnya sudah terbebas dari haptik. Karena kalau masih bulat di situ kadang-kadang juga susah untuk ngambil. Nggak usah terlalu muter banyak banget. Nah, baru bisa kita ambil korteks yang ada di back seperti itu, Dr. Dias. Oke. Mungkin ada tambahan Dr. Fitri.
Ya, mungkin saya nambahkan sedikit ya. Jadi pertanyaan Dr. Dias tadi, kalau ada kortek yang masih tertinggal setelah pemasangan IOL, jadi salah satu cara untuk mengeluarkan kortek adalah dengan memutar-mutar dari IOL-nya situ. Dengan harapan haptiknya ini bisa menarik korteknya agak ke tengah sehingga kita bisa mengambil korteknya tersebut. Kemudian pada saat mengambil kortek dia nggak bisa keluar sendiri nih, masih tetap ada di kapsular bag, arah dari haptiknya itu jangan disejajarkan dengan, jangan di depan jangan di depan dari infisi itu. Jadi diputar sehingga tip IA ini nanti bisa masuk lewat bawah dari optik yang bebas haptiknya gitu. Jadi jangan pada saat misalnya insisi di temporal ya, haptiknya ini posisinya jangan asal temporal tapi superior inferior gitu. Jadi biar tidak terhambat sama haptiknya pada saat ingin mengeluarkan dari korteknya. Kemudian untuk settingan mesinnya, kalau kita takut, kita bisa pakai settingan poles dulu. Itu settingan polis itu saya biasanya vakum sekitar 20-an, aspiration flow rate-nya sekitar 10. Itu. Jadi kita arahkan kalau korteknya misalnya di subinsisi, kita arahkan mulut dari IA kortek ini, ya tip IA-nya ini ke arah materi di mana tempat kita akan mengambil. Tetapi tetap kita harus melihat lubangnya itu dengan afu gitu. Jadi jangan blind, jangan menghadap ke bawah karena kita tidak bisa melihat nanti kalau ada apa-apa ke ambil kapsul posteriornya bisa terjadi PCR. Jadi kita tetap harus bisa melihat dari lubang tip IA-nya itu. Kemudian setelah kena kita bisa arahkan tip IA-nya menghadap ke atas, ke superior, kemudian settingan bisa diganti kembali ke kortek. Atau kalau kurang kuat, kita bisa ganti dengan settingan visco, jadi IA visco. Agar dia bisa lebih kuat karena vakumnya dan flow rate-nya lebih tinggi, sehingga korteknya bisa lebih mudah ketarik. Gitu. Kemudian untuk cara polesnya tadi menyambung dari pertanyaan Dr. Rucita, untuk posisi haptik itu sama dengan pada saat kita mau mengambil kortek itu, tetapi caranya gimana kita bisa masuk ke bawah dari IOL-nya. Jadi IOL-nya agak didorong ke depan, kemudian dijungkit. Jadi memang posisi tip IA-nya nanti bisa hampir tegak lurus karena kita harus ngambil di bawah IOL-nya. Kemudian pada saat poles itu lubang aspirasi tetap harus menghadap ke atas. Biasanya hanya digeser-geser saja. Kadang-kadang saya tidak perlu nginjak pedal, saya goser-goser aja di kapsul posteriornya itu, sisa-sisa kortek yang masih ada di kapsul posterior itu bisa lepas sendirinya. Tetapi kalau tidak bisa, kita bisa injak pedal kita dengan settingan poles yang seperti saya katakan tadi. Mungkin itu tambahannya Dr. Irma dan Dr. Dias. Iya, terima kasih Dr. Fitri. Fitri ya. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi dok sepertinya. Terima kasih Dr. Irma, Dr. Fitria juga sebagai panelis, terima kasih. Kita akan jumpa lagi untuk KMU Edu Online Course selanjutnya untuk nanti sore dengan judul insisi ya, One Arsitektur. Kalau yang mau join lagi boleh nanti ikut di share di grupnya dan di share linknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, Dr. Irma. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.